Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Hadawiyah dengan NIM 210306065 dari Prodi Peternakan kelas B Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Tujuan pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas praktikum biokimia dengan dosen pengampu yaitu Ibu Tati Vidianasari SPTMP. Ada beberapa soalan dalam pembuatan video kali ini, yaitu yang pertama, jelaskan 3 sistem kondensasi pada tubuh. Yang pertama yaitu sistem Dafar, di mana dalam sistem Dafar ini atau sistem Dafar darah atau larutan penyangga adalah larutan yang mengandung campuran asam lemah dan basa konjugat ataupun sebaliknya. Yang kemudian secara alami sistem Dafar bikarbonat digunakan untuk mengatur pH darah karena darah mengandung Dafar asam bikarbonat dan garam bikarbonat untuk mempertahankan pH. Agar tetap normal, yaitu sebesar 7,4, diperlukan perbandingan kadar garam bikarbonat dengan kadar asam bikarbonat yaitu 20:1. Kemudian yang kedua yaitu sistem respirasi. Pada proses respirasi yaitu tubuh menggunakan oksigen dan menyingkirkan karbon dioksida serta uap air. Melibatkan yang pertama yaitu pemasukan pemasukan O2 dan pelepasan CO2 di alveoli. Kemudian transportasi O2 dari alveoli ke jaringan, kemudian transportasi CO2 dari jaringan menuju ke alveoli. Ditentukan oleh proses difusi udara, tekanan fasial gas dalam udara pernafasan atau PO2 dan VCO2. Kemudian transportasi O2 di dalam darah berbentuk gas larut dalam plasma berjumlah sedikit, kemudian O2 terikat hemoglobin atau HbO2. Kemudian transportasi CO2 dalam darah berbentuk gas larut dalam plasma berjumlah sedikit, asam karbonat larut dalam plasma berjumlah sedikit, kemudian ikatan karbamino dengan protein darah termasuk Hb sebesar 20%, garam bikarbonat sebesar 70%. Kemudian tahapan proses respirasi ini yang pertama yaitu di hidung, kemudian ada sinus, kemudian ke adenoid, kemudian ke tosil, selanjutnya yaitu ke faring, yang kemudian ada sistem bawah yaitu ke laring, selanjutnya ke trakea, kemudian ada juga tulang rusuk, kemudian paru-paru, selanjutnya ke pleura, kemudian masuk ke bronkus ataupun bronkiolus, selanjutnya ke alveoli. Kemudian ada sistem ekresi melalui ginjal, yaitu mengatur kandungan garam bikarbonat dalam darah dengan cara yang pertama, mobilisasi ion H+ di tubulus proksimal dengan reabsorpsi Na+. Kemudian sekresi ion H+ di tubulus distal ditukar dengan Na+. Kemudian membentuk amonia atau NH4+ di tubulus distal menggantikan Na+ yang terpakai pada nomor 2. Kemudian yang kedua, jelaskan secara singkat proses metabolisme air dalam ternak. Sistem metabolisme air dalam ternak yaitu pertama, air diminum, ternak masuk ke dalam mulut menuju saluran pencernaan. Lalu kedua, air masuk melalui pembuluh kapiler ke dalam darah yang akan dialirkan ke seluruh tubuh ternak. Selanjutnya tahap ketiga yaitu air membantu jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, saat air sampai di paru-paru, paru-paru ternak akan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang kemudian proses selanjutnya yaitu yang keempat terjadi pada organ hati ternak. Pada tahap ini air akan membantu proses metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Kemudian proses yang terakhir ataupun yang kelima yaitu air menuju ginjal ternak. Pada tahap ini air membantu ginjal pada ternak dalam proses penyaringan zat sisa untuk dikeluarkan bersama air seni ataupun urin pada ternak. Selanjutnya jelaskan manakah asal sumber air pada tubuh ternak. Sumber air pada tubuh ternak yaitu meliputi yang pertama air yang diminum, yang berupa air yang bersih,
yaitu air segar bersuhu ruang dan terbebas dari cemaran bahan-bahan berbahaya. Kemudian yang kedua yaitu air yang terkandung pada makanan seperti pada pelet dan rumput. Kemudian yang ketiga yaitu air metabolik yang didapat sebagai hasil dari oksidasi makanan dan sintesa dari molekul yang kompleks di dalam tubuh. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan bagaimana cara menghitung metabolik atau menghitung air metabolik. Yaitu contohnya bila ransum mengandung 10% protein, 20% lemak, dan 55,5% karbohidrat, jumlah air metabolik yang dihasilkan untuk setiap 100 kilokalori energi metabolik adalah zat makanan yaitu karbohidrat 60, air metabolik hasil oksidasi dalam gram, kemudian 400 rata-rata kalori kilokalori, kemudian 15,0 air metabolik per 100 kalori energi metabolis. Kemudian protein 42 air metabolik hasil oksidasi gram, kemudian 400 rata-rata kalori dalam kilokalori, kemudian 10,5 air metabolik per 100 kilokalori energi metabolis. Selanjutnya yaitu lemak 100 air metabolik hasil oksidasi, kemudian 900 rata-rata kalori dalam kilokalori, kemudian 11,1 air metabolik per 100 kilokalori energi metabolis. Air metabolik dari 100 gram ransum yaitu 10 gram protein dikali 4 yaitu 40 kilokalori, 20 gram lemak kali 9 yaitu 180 kilokalori, kemudian 55 gram karbohidrat X yaitu 220 kilokalori yang kemudian dijumlahkan sebesar 440 kilokalori. 40 kilokalori menghasilkan 40 kali 0,15 kilokalori yaitu sebesar 4,2 gram air metabolik. Selanjutnya 180 kilokalori menghasilkan 180 kali 111 kilokalori yaitu 19,98 gram air metabolik. Selanjutnya 200 kilokalori mengandung 220 kali 0,15 kilokalori sebesar 33 gram air metabolik yang kemudian semuanya dijumlahkan yaitu dapat dihasilkan 57 gram air metabolik. Jadi bila energi ransum 1 kilokalori maka air metabolik menghasilkan 57 gram. Bila energi adalah energi dalam ransum 100 kilokalori, energi metabolik yang dihasilkan adalah 40 kali 10,5 yaitu 420, 180 kali 11,1 yaitu 1968, kemudian 220 kali 15 yaitu 3300 yang kemudian semuanya dijumlahkan berjumlah 5718 gram air metabolik. 5718 per 440 menghasilkan 12,9 dalam 100 kilokalori energi metabolik atau 13 gram air bila konsumsi air metabolik untuk 100 kg energi metabolis. Bila konsumsi manusia terhadap bahan makanan sekitar 2500 kilokalori, maka air metabolik yang diperoleh adalah 2500 kali 0,129 sama dengan 322,5. 0,129 adalah air metabolik yang dihasilkan oleh 1 kilokalori energi. Sedangkan sumber air dapat berasal dari air metabolik yaitu 322,5, air pada makanan 750, kemudian air minum 1677,5. Kemudian selanjutnya yang kemudian dijumlahkan sebesar 2750.
Kemudian yang kelima yaitu faktor yang mempengaruhi ekskresi dalam kebutuhan air. Yang pertama, hilangnya air lewat kulit, biasanya terdapat pada mamalia, yang kemudian akan membantu atau melepaskan panas untuk mengatur temperatur tubuh. Jumlah air yang hilang melalui kulit akan meningkat dengan meningkatnya aktivitas fisik dan temperatur lingkungan. Kemudian yang kedua yaitu hilangnya air melalui ginjal sebagai air seni ataupun urin. Ini sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Pakan yang kadar protein dan mineral yang tinggi akan meningkatkan hilangnya air melalui kencing. Di samping itu, meningkatnya mineral natrium dalam tubuh akan banyak air yang akan diabsorpsi sehingga menimbulkan odema pada otak dan asites ataupun terlalu banyak cairan dalam rongga tubuh. Hasil akhir dari metabolisme protein adalah urea yang merupakan racun bagi saluran kencing. Jadi untuk mengencerkannya diperlukan air sampai konsentrasi yang tidak berbahaya. Kemudian yang ketiga, hilangnya air melalui pernafasan hampir 40% pada unggas. Kemudian yang keempat, saluran pencernaan. Bentuk pakan dan susunan pakan mempunyai pengaruh yang nyata. Contohnya pakan serat yang mempunyai sifat pencahar yang menyebabkan banyak air yang keluar bersama feses. Ekresi kotor sapi lebih basah dari kambing. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.